Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi mahasiswa yang mengakses video interaktif ini, dimanapun berada. Kita kembali pada kuliah Hukum Lingkungan Internasional. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai perkuliahan. Kemudian kita perlu melakukan recap supaya tidak terlalu lupa. Kemarin kita sudah sempat membahas bagaimana perkembangan hukum lingkungan internasional. Ada tiga masa, yaitu traditional era, modern era, dan pasca modern era. Nah, yang paling perlu diingat di dalam traditional era ini sebelum Stockholm 1972 ada beberapa karakteristik, ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, adanya Meselim Treaty, yaitu eh, treaty pertama yang diketahui yang berkaitan dengan hukum lingkungan, yaitu yang berada di daerah Mesopotamia lama. Kemudian ada juga sebuah kasus Bering Sea Full Case. Nah, di kasus ini hal yang pentingnya adalah menyatakan bahwa laut lepas itu adalah bagian dari Mare Liberum, yang berarti laut bebas. Kita masih ingat ini adalah kasus antara US melawan UK dan Kanada, di mana US menganggap daerah Bering Sea ini adalah daerah dia, kemudian dia melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal lain yang masuk ke daerah itu. Kemudian diputuskan bahwa ini daerah laut lepas, semua orang boleh mengeksploitasinya. Kemudian di masa ini juga terdapat trial smelter case antara US dan Kanada mengenai polusi antar negara. Hal yang penting dari kasus ini adalah ini sebagai tonggak pertama terjadinya kasus transboundary pollution, polusi yang melintasi batas negara. Kemudian pertama kalinya juga prinsip Good Neighbor Lines itu diterapkan. Kemudian juga pertama kalinya juga prinsip polluter pay principle diterapkan. Kemudian kasus selanjutnya yang juga di masa ini adalah Lex Lanuk. Ini berkaitan dengan kasus antara Prancis dan Spanyol mengenai perebutan aliran air di Danau Lanux. Nah, di sini hal penting yang dilihat dari kasus ini adalah tindakan secara unilateral untuk mendeklarasikan atau mengeksploitasi sumber daya tidak diperbolehkan. Kalau itu memang sumber daya itu berada di antara kedua negara, tidak boleh secara sepihak. Kemudian hal lainnya yang penting di kasus ini bahwa kalau untuk mengklaim adanya kerusakan, minta kompensasi, harus ada dulu kerusakan yang terjadi. Jadi tidak bisa minta kerusakan tapi minta ganti rugi tapi kerusakannya tidak ada. Ini yang penting dari kasus ini. Ini yang ada di traditional era sebelum Stockholm 1972. Masa sesudahnya disebut dengan masa modern antara 1972 sampai Rio Convention 1992. Nah, di masa ini ciri-cirinya pertama adalah masalah-masalah mengenai kekhawatiran kekhawatiran atas rusaknya dan hancurnya lingkungan ini masih mewarnai masa ini. Contohnya ada di uh, itu CITES, Convention terhadap Endangered Species tahun 1973. Kemudian karakteristik lainnya seiring perkembangan waktu sudah beralih antara concern terhadap kerusakan lingkungan alam kepada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh uh, manusia sendiri seperti polusi dan zat-zat berbahaya, hazardous substance. Nah, ini bisa dilihat di Vienna Convention mengenai ozon tahun 1985. Kemudian ada juga Basel Convention tahun 1989 tentang hazardous waste, sampah-sampah yang sangat bermerusak yang beracun. Kemudian karakteristik ketiga yang ada dalam perkembangan di sini adalah mulainya dilakukan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip yang lintas sektoral. Kemudian itu diaplikasikan ke dalam soft law, misalnya di OECD Principles mengenai pollution tahun 1974, kemudian UNEP Principles mengenai Share Natural Resources tahun 1983, dan berbagai macam uh,
soft law lainnya dikembangkan, termasuk apa yang dilakukan oleh uh, ELC Commission dan lain-lain. Jadi di masa ini mulai uh, berkembanglah soft law untuk mengadopsi keterbatasan hard law dan berbagai macam lintas sektoral yang harus dihadapi oleh manusia. Kemudian baru kita masuk ke masa modern yang sekarang yang dimulai sejak sesudah tahun 1992 dan setelah itu orang banyak menganggap bahwa inilah masa-masa mulainya hukum lingkungan internasional itu menjadi suatu hukum yang dianggap sebagai percabangan dari hukum internasional. Ini anggapan saja ya, banyak orang menganggap setelah ini baru munculnya hukum lingkungan internasional. Kenapa? Karena ada berbagai karakteristik yang kita uh, pernah bahas sebelumnya. Yang pertama karakteristiknya di dalam masa ini mulai mengadopsi apa bagaimana suatu negara punya territorial integrity seperti yang ada di UNCLOS 1982. Kemudian itu mulai diadopsi setelah Rio 1992. Ini mulai memperlihatkan adopsi yang seperti itu di perjanjian-perjanjian selanjutnya. Kemudian karakteristik yang kedua, setelah Rio 1992 di modern era ini, negara-negara lebih secara masif ya, secara masif dan terbuka meminta semua negara dan maupun aktor non-negara untuk mengambil bagian di dalam melindungi lingkungan hidup. Kenapa? Karena dari kejadian Minamata tahun 1950-an terus berlanjut selalu ada masalah lingkungan, ada Chernobyl, ada uh, macam-macam ya masalah sampai the water spills tahun 2010 itu selalu ada masalah. Jadi di masa ini perlu tanggung jawab bersama untuk dari state actors maupun non-state actors. Karakteristik lainnya dari pasca modern era ini adalah adanya pendekatan secara holistik dan terintegrasi. Misalnya ketika berbicara mengenai hukum lingkungan, konvensinya atau peraturannya tidak hanya hukum lingkungan saja. Bisa jadi dia berbentuk perjanjian perdagangan, kemudian isu peraturan lingkungan hidupnya masuk di sana di bab tertentu atau di pasal tertentu. Bisa dalam bentuk BIT atau multilateral treaties. Jadi perjanjiannya mungkin tidak secara langsung mengatur lingkungan, tapi di dalam perjanjian itu pasti akan muncul apa concern-concern mengenai lingkungan hidup yang diatur hukum perdagangan, yang diatur hukum investasi, hukum ekonomi, tapi di sana diselipkan selalu environmental protection di klausul-klausulnya. Ini salah satu ciri khas dari modern era. Kemudian karakteristik lainnya adalah lebih kuatnya usaha bersama. Misalnya ketika Kyoto Protocol tahun 2005 ditetapkan untuk mengatasi climate change, itu sebenarnya dia masih belum memasukkan semua negara, tanggung jawab semua negara. Kemudian karena ini masih kurang, kemudian diganti dengan Paris Agreement tahun 2015, di mana semua negara, baik itu negara berkembang, negara maju, atau non-state actors itu ambil bagian di dalam usaha-usaha dalam mencegah climate change yang bermasalah nantinya. Jadi semuanya mengambil bagian. Kemudian ada lagi misalnya contoh Fashion Industry Charter tahun 2018. Tidak hanya negara dan non-negara, tapi juga industri dilibatkan. Industri-industri terkenal seperti Adidas, Nike, atau H&M, itu mereka dilibatkan di dalam upaya-upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Ini ciri dari modern era. Jadi mudah-mudahan itu dapat apa ya, diingat kembali bagi mahasiswa supaya tidak terpisah betul antara kuliah terakhir dengan kuliah selanjutnya. Kemudian juga di kuliah terakhir kita membahas mengenai prinsip-prinsip dalam International Environmental Law. Duty to cooperate itu adalah kewajiban untuk semua negara negara dan non-negara untuk bekerja sama di dalam mengatasi isu lingkungan. Common but differentiated itu
memberikan klasifikasi tugas negara ini melakukan ini, tugas negara maju melakukan ini, negara berkembang melakukan ini, non-state actors yang NGO misalnya melakukan ini, gitu ya. Masyarakat melakukan apa, jadi semuanya bertanggung jawab, tapi punya diferensi-diferensi tertentu. Nah, kalau prinsip precaution, kemarin kita masih ingat, ini adalah prinsip pencegahan di mana bukti saintifik belum ada. Yang pentingnya ya kalau memang dirasa ini kemungkinan bisa merusak lingkungan ya jangan dilakukan gitu. Meskipun tidak ada bukti ilmiah untuk itu. Yang berbeda dengan prevention, kalau prevention itu sudah ada bukti ilmiah, sudah ada data-data yang menunjukkan kalau ini memang berbahaya, ya memang harus dilakukan tindakan prevention. Kemudian prinsip selanjutnya pollute-pay principle. Kalau kita masih flashback lagi ke eh, recap yang pertama, ini mulai aktifnya setelah Trail Smelter Case antara UK dan USA dan Kanada. Itu selalu muncul ya. Jadi pada prinsipnya memang ya siapa yang mencemari dialah yang harus membayar. Meskipun di perkuliahan sebelumnya saya sempat memberikan gambaran ya, pada prakteknya tidak juga mulus seperti itu ya, tidak 100% seperti itu. Tapi prinsip umumnya siapa yang mencemar dia yang bayar. Skemanya atau sistemnya bagaimana itu tergantung bagaimana masing-masing negara menerapkannya. Kemudian akses dan benefits ini kemarin ini jadi bagian tugas mahasiswa. Akses dan benefits ini menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional itu memberikan akses dan benefit kepada semua pihak untuk bisa mengakses dan mendapatkan benefit dari sumber daya alam. Termasuk di dalamnya yang paling concern di sini adalah masyarakat lokal atau penduduk asli. Jadi biasanya ini kelompok-kelompok yang termarginalkan atau perempuan misalnya juga semuanya harus mendapat akses. Tergantung gendernya, laki-laki dapat, perempuan dapat, tergantung pihak yang mengelolanya, apakah orang yang sudah mapan atau masyarakat lokal, penduduk asli, semuanya harus mendapat akses dan benefits dari lingkungan itu sendiri. Kemudian common heritage and common concerns. Ini perbedaannya apa? Kalau common heritage itu apa yang sudah ada, misalnya uh, misalnya sumber daya alam ikan itu memang sudah ada ya. Sumber daya apa lagi misalnya sumber daya alam minyak gas dan bumi itu semua semua sudah ada. Semua itu milik bersama sebenarnya, digunakan untuk kepentingan bersama. Meskipun masing-masing negara punya territorial integrity tersendiri, mereka punya ini di wilayahnya ya. Tapi pada prinsipnya ini prinsip yang berlaku secara umum juga ya. Makanya prinsip perdagangan bebas itu seperti itu. Semua negara, semua orang di dunia ini berhak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam yang ada di negara di bumi ini. Perbedaannya dengan common concern ini concernnya, misalnya kalau masalah mencairnya kutub es di mencairnya es di kutub gitu ya, itu concern kita bersama meskipun wilayahnya di mana, misalnya di Indonesia, tapi concern kita bersama karena begitu itu terjadi kerusakan atau masalah di sana, semua bisa kena, semua orang di bumi bisa kena dampak itu. Jadi eh, hal seperti itu memungkinkan semua negara nanti dengan prinsip ini punya concern yang sama, karena ini masalah bersama. Nah, untuk good governance prinsipnya adalah bahwa hukum lingkungan internasional itu bisa dilakukan pengaturan baik itu pencegahan atau penindakan ya melalui good governance yang baik. Misalnya bagaimana partisipasi masyarakat diberikan, bagaimana transparansi publik diperlihatkan gitu ya. Bagaimana pengelolaannya secara tata kelola pemerintahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Kemudian prinsip progressive regulations dan non-regulation itu dia sebenarnya saling berkaitan. Progressive realization itu artinya apa-apa yang sudah ditetapkan itu harus senantiasa diwujudkan, diupayakan. Misalnya kalau di climate change itu sudah ditetapkan 2 derajat Celcius itu sebagai target, semua negara harus berupaya untuk mewujudkan target itu sesuai dengan perkembangannya. Harus senantiasa memperbaiki diri, harus senantiasa menetapkan target yang sesuai. Kemudian kalau non-regression itu lebih kepada pengaturannya. Kalau sudah dianggap ini sebagai standar tertentu di dalam lingkungan,
ya jangan diturunkan lagi gitu ya. Jangan dimundurkan lagi. Jangan sudah dianggap misalnya 2 derajat Celcius itu sebagai standar, kemudian karena rasa-rasanya ini tidak menguntungkan bagi industri misalnya, atau ingin menarik investasi, kemudian negara Indonesia tiba-tiba menurunkan targetnya menjadi 5 derajat sajalah gitu ya. Tidak boleh. Kalau sudah ditetapkan secara internasional, harus eh, tetap maju dan tidak boleh menurunkan standar ini. Ini prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan internasional, dan ini hal yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di materi yang baru, yaitu mengenai subjek di dalam hukum lingkungan internasional. Secara garis besarnya, subjek hukum lingkungan internasional itu adalah subjek hukum internasional secara umum, namun subjek yang betul-betul terkait dengan keberadaan masalah lingkungan. Jadi mempersempit, kalau subjek hukum hukum internasional itu besar, berarti subjek hukum lingkungan internasional hanya subjek hukum internasional yang berkaitan dengan isu lingkungan. Itu gambarannya. Jadi subjeknya sama saja, misalnya negara, MNC, apa termasuk NGO, masyarakat gitu ya. Semuanya sama dengan subjek hukum internasional secara umum, tapi hanya yang berkaitan dengan environmental law. Untuk apa kita tahu ya? Untuk bisa menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang harus melakukan sesuatu atau yang tidak melakukan sesuatu, dan siapa yang harus eh, kalau terjadi masalah ya siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Itu kan prinsip subjeknya. Siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban, siapa yang bisa mempunyai akses untuk eh, mengakses untuk proses apa sistem peradilan itu gitu ya. Kalau ini tidak jelas, kalau subjeknya tidak diketahui, ya gimana kita menentukan orang yang berhak dan orang yang dimintai pertanggungjawaban. Untuk melatih itu, saya memberikan sebuah kasus. Ini saya turunkan dulu. Di dalam kasus ini, adik mahasiswa adalah anggap sebagai seorang legal consultant di dalam suatu LBH di Padang. Kemarin ada beberapa farmer and fishermen, petani dan nelayan dari wilayah pantai, mempertanyakan apakah mereka bisa menuntut suatu perusahaan lokal company yang namanya PT Tambang Indonesia. Mereka bisa menuntut PT ini enggak ke kita gitu ya. Dia nanya ke kita. PT ini beroperasi di wilayah pantai. PT ini pekerjaannya adalah melakukan pertambangan batu bara. Pertambangannya batu bara, tapi karena aktivitasnya kemudian polluted underground water, mencemari air bawah tanah, sehingga akhirnya air itu tercemar, ikan mati, dan kemudian tanaman-tanaman yang di sekitar proyek itu rusak. Datanglah beberapa petani dan nelayan kepada adik-adik sebagai konsultan di LBH di sebuah kota. Kemudian em, kemudian di dalam kasus ini diketahui bahwa uh, proyek PT Tambang ini didanai oleh IFC, International Finance Corporation, yang merupakan bagian dari World Bank, sayapnya World Bank yang berlokasi di Washington DC, United States. Kemudian nelayan dan petani itu meminta kita juga untuk bisa nggak kita menuntut IFC dan Amerika sebagai sebuah negara. Iya, kemudian menanggapi isu-isu seperti ini, kemudian IFC di dalam press release-nya menyatakan sebagai organisasi internasional mereka tidak bisa dituntut oleh sebuah negara, apalagi oleh individual, yaitu masyarakat-masyarakat petani dan nelayan. Kemudian adik-adik berjanji untuk memberikan jawabannya segera mungkin. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah
fishermen and farmers ini bisa menuntut di dalam kasus ini, apakah dia bisa menuntut atau tidak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah PT tambang yang mencemari ini bisa dituntut di dalam hukum internasional, hukum lingkungan internasional secara spesifik? Kemudian yang ketiga, apakah IFC yang mendanai proyek dari PT yang merusak lingkungan itu bisa dituntut? Tiga pertanyaan itu silahkan dijawab. Saya berikan waktu 30 menit untuk adik-adik untuk bisa menjawabnya. Kemudian saya lupa masih ada satu lagi pertanyaan. Apakah em, Amerika Serikat sebagai negara tempat organisasi IOC dan World Bank itu bisa juga dituntut? Jadi ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab dalam waktu 30 menit dengan menggunakan uh, legal reasoning yang ada. Oke, kita sekarang sudah mendiskusikan apakah jawabannya. Untuk yang pertama, apakah ya kita beralih ke jawabannya. Untuk yang pertama, apakah fishermen dan farmers bisa menuntut dalam kasus ini? Nah, jawaban yang benar adalah bisa. Ehm, individuals itu yang pasti termasuk salah satu subjek hukum lingkungan internasional, apalagi itu dampaknya langsung kepada mereka ya. Jadi kata kuncinya adalah harusnya yang bisa menuntut negara itu adalah negara. Tapi ketika dampaknya itu langsung kepada masyarakat tersebut, masyarakat itu punya akses di dalam hukum lingkungan internasional dan hukum internasional secara umum bahwa mereka bisa menuntut siapa pemberi pencemar dari yang mereka rasakan itu. Nah, salah satu presidennya adalah kasus Jem versus IFC tahun 2019 di mana dengan kasus yang sama, Fishermen and Farmers di India menuntut IFC tahun 2019. Jadi ini secara teori bisa, karena individual adalah bagian dari subjek hukum lingkungan internasional, dan secara praktek ini dilaksanakan di tahun 2019. Kemudian apakah PT tambang bisa dituntut di dalam hukum internasional? Pertanyaannya tidak. Kenapa? Karena PT tambang itu meskipun dia didanai oleh luar negeri, IFC dan World Bank, dia hanyalah sebuah perusahaan lokal yang tidak punya identitas internasional. Ya, bagaimana untuk menuntutnya? Ya, berarti menuntutnya, yang bisa menuntutnya adalah negara tempat PT itu berdiri. Kalau dia lingkupnya hanya nasional, ya berarti negara, misalnya dia di Indonesia, berarti eh, peradilan Indonesia lah yang bisa mengadili PT tambang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, apakah IFSC itu sendiri bisa dituntut? Ya, kalau melihat jawaban yang pertama, ya berarti bisa. Karena di kasus AFC, Gem versus AFC itu 2019 bisa dituntut dan dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian secara teori juga harusnya bisa karena salah satu subjek hukum lingkungan internasional itu dan subjek hukum internasional secara umum adalah international organization. Jadi secara teori dan praktek bisa dituntut international organization termasuk IFC. Pertanyaan terakhir, apakah Amerika Serikat sebagai tempat berdirinya IFC dan World Bank bisa dituntut? Ya, tidak bisa. Meskipun dia subjek juga dalam hukum lingkungan internasional, tapi dia tidak punya kesalahan dalam itu, no international wrongful act, sehingga tidak terjadi responsibility. Ini prinsip dalam Arsiwa, pertanggungjawaban sebuah negara itu kalau tidak ada sesuatu yang salah ya tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini untuk membahas subjek hukum lingkungan internasional. Sekarang kita eh, ada pertanyaan lanjutan. Sepertinya pertanyaan yang kedua adalah em, setelah ini apa ya? Ini kita skip karena ini sama. Oke, kita lanjutkan. Ternyata kita masih ada satu lagi contoh kasus dalam penerapan subjek hukum lingkungan internasional. Ini lanjutan setelah prosesnya berjalan, kita memahami bahwa PT Tambang bisa lari dari tanggung jawabnya secara internasional. Kemudian beberapa hari sesudahnya, few days later, fishermen from neighbor country Malaya. Jadi ini nggak di Padang lagi, bukan di Indonesia lagi. Fishermen dari negara Malaya yang di sebelah Indonesia mengklaim bahwa ikan dan lingkungan lautnya rusak karena apa yang dilakukan oleh PT Tambang. Ya. Nah, setelah kita punya reputasi bisa menjawab persoalan tadi dengan baik, kemudian ternyata pemerintah Indonesia meminta kita eh, opini kita terhadap kasus ini. Yang pertama, pertanyaan dari pemerintah kepada kita sebagai orang yang sudah membahas kasus ini sebelumnya. Apakah fishermen and farmers dari Malaya bisa menuntut kita dalam kasus ini? Menuntut pertama PT Tambang, yang kedua negara Indonesia. Yang kedua, apakah negara Malaya bisa, kalau tadi kan fishermen and farmers-nya. Kalau sekarang negara Malaya itu bisa menuntut negara Indonesia terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang ketiga, apakah PT Tambang bisa dianggap bertanggung jawab di dalam hukum internasional karena masalahnya adalah masalah lingkungan, pencemaran lingkungan transboundary ya, antar negara. Kalau tadi sebelumnya sudah dianggap dia tidak punya tanggung jawab secara internasional, dia cukup diadili di Indonesia. Tapi kalau setelah masalahnya sampai ke luar negeri, transboundary pollution, dia masih bisa diminta pertanggungjawaban apa tidak? Jadi ini silakan dijawab lagi. Saya berikan waktu lagi lebih kurang 30 menit kepada mahasiswa. Baik, sekarang kita coba diskusikan kembali. Pertama, apakah fishermen and farmers dari Malaya bisa langsung menuntut dalam kasus ini? Jawabannya ya, secara teoretikal, tapi dia hanya bisa menuntut kepada negara Indonesia. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau perusahaannya yang dituntut, dia bukan subjek hukum internasional, ya. Dia hanya sebuah perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau dituntut, ya langsung kepada negara Indonesia menuntutnya. Atau cara lainnya, buat suatu gugatan melawan PT Tambang di pengadilan Indonesia. Ya bisa juga ya. Tapi dia tetap melalui proses peradilan negara, ya. Tetap tuntut PT Tambang tapi di dalam wilayah negara Indonesia, ya. Bukan di dalam arbitrase internasional atau pengadilan internasional. Kenapa? Karena PT Tambang itu bukan
subjek internasional. Jadi dia tidak bisa diadili secara internasional. Caranya yaitu terakhir kita bisa menuntut dia PT tambang itu tapi di dalam wilayah Indonesia dengan prinsip hukum perdata internasional menuntut itu di wilayah domisili tergugat ya. Kalau domisili tergugatnya di wilayah Indonesia berarti di Indonesia menggugatnya. Contohnya adalah di Nigerian oil spill case, kejadiannya di Nigeria, kemudian masyarakat di sana menuntut perusahaan BP itu ke wilayah UK-nya sendiri, tidak di mana-mana, langsung ke wilayah tempat headquarternya BP berada. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah negara Malaya bisa secara langsung menuntut Indonesia karena perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia? Ya, bisa. Karena negara dengan negara adalah subjek hukum lingkungan internasional. Kemudian kasus ini mirip dengan trial smelter case di mana antara Amerika dan Kanada. Kalau ini berarti antara Malaya dengan Indonesia. Meskipun pelakunya adalah perusahaan di negara tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah PT tambang bisa dianggap bertanggung jawab secara internasional untuk membuat transpondary pollution ini? Pertanyaannya sekali lagi tidak bisa dijawab. Dijawab tidak bisa. Karena apa? Karena dia bukan subjek hukum lingkungan internasional. Kalau dipertanyakan, iya Pak, kan akhirnya dia yang bersalah ya. Yang paling bersalah adalah negara itu. Ya, misalnya kalau PT tambang berada di Indonesia, yang bersalah negara Indonesia berarti tidak melakukan monitoring dan pencegahan. Apakah AMDALnya, apakah monitoringnya, tidak melakukan pencegahan yang dibutuhkan oleh eh, negara untuk perusahaan-perusahaan yang ada. Ya, jadi kembalinya kepada negara dan dituntut adalah negara. Tapi mereka juga bisa dianggap bersalah, ya itu berdasarkan hukum nasional. Berdasarkan hukum nasional dan dia harus membayar kompensasi ya berdasarkan hukum nasional Indonesia sendiri. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagaimana subjek hukum lingkungan internasional dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kasus-kasus yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.